Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iksan Surya Dharma dengan NPM 1970 06516118. Berikut adalah ulasan saya tentang jawaban UTS PSK. Oke, jadi di sini aplikasi yang saya pilih adalah Discord. Nah, Discord itu apa sih? Discord itu adalah aplikasi voice chat gratis yang bisa dipakai untuk berkomunikasi. Biasanya aplikasi ini digunakan oleh para pemain game online. Discord pertama kali diluncurkan pada Mei 2015 dan telah diunduh lebih dari 10 juta kali. Nah, Discord sendiri itu aplikasi yang berhubungan dengan komunikasi. Nah, siapa sih pengguna Discord itu? Nah, sebenarnya Discord merupakan aplikasi yang mirip sama Skype. Bedanya Discord lebih mudah digunakan dan dapat buat server sendiri dengan teman. Nah, kalau Skype kan nggak bisa terlalu banyak dalam satu channel atau satu video call. Kalau misalnya Discord ini bisa banyak, bisa melakukan panggilan lebih dari satu orang juga. Nah, di kalangan gamers secara umum, Discord sendiri biasa dipakai sebagai alat komunikasi alternatif. Dikarenakan nggak sedikit game yang dimainin itu in-game voice chatnya kualitasnya buruk. Lalu ada fitur-fitur dari Discord. Yang pertama itu ada lintas platform. Discord dapat digunakan antar platform. Meskipun teman kita pakai Discord di PC, kita tetap bisa berkomunikasi sama teman kita itu dengan menggunakan handphone. Yang kedua itu ada server. Nah, kalau misalnya kita punya akun Discord uh, sendiri, kita bisa bikin servernya sendiri juga. Jadi kita tinggal buat servernya, nanti kita bisa share ke teman kita. Jadi kita bisa satu server sama teman kita. Nah, komunitas Discord itu diatur ke dalam kumpulan suatu terpisah yang disebut server. Seorang pengguna dapat membuat server secara gratis, mengelola visibilitas publik mereka, dan membuat satu atau lebih saluran di dalam server itu. Mulai Oktober 2017, Discord mengizinkan pengembang dan penerbit permainan untuk memverifikasi server mereka. Server terverifikasi itu seperti akun terverifikasi di akun media sosial, memiliki rencana untuk menandainya sebagai komunitas resmi. Server terverifikasi dimoderasi oleh tim moderasi pengembang atau penerbit sendiri. Verifikasi kemudian diperpanjang pada Februari 2018 untuk menyertakan tim e-sport dan artis musik. Yang ketiga itu ada channel. Channel dapat digunakan untuk obrolan dan streaming suara atau untuk pesan instan dan berbagi file. Visibilitas dan akses ke saluran dapat disesuaikan untuk membatasi akses dari pengguna tertentu. Misalnya menandai saluran NSFW atau Not Safe for Work, dan mewajibkan pemirsa pertama kali mengkonfirmasi bahwa mereka berusia di atas 18 tahun dan ingin melihat konten semacam itu. Jadi di channel ini kita bisa ngebatasin misalnya kita ada hal-hal yang berbau dewasa atau anak kecil itu tidak boleh, belum cukup umur, kita bisa nandain kalau misalnya ini tuh aku nggak sesuai dengan umur mereka gitu, bisa dibatasi. Nah, yang keempat itu ada video call dan streaming. Video call dan streaming ini merupakan fitur yang paling sering digunakan oleh para pengguna Discord. Nah, fitur ini ditambahkan oleh Discord pada Oktober 2017 lalu. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melakukan video call serta screen sharing sampai 10 pengguna. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan Discord lewat handphone. Nah, untuk menggunakan layanan voice chat, kita pilih menu 3 garis horizontal yang terletak di pojok kiri atas. Lalu kita klik voice channel-nya, lalu kita klik general. Nanti di situ kita sudah masuk ke dalam voice channel tersebut. Kalau misalnya kita ingin keluar dari voice channel tersebut, kita hanya tinggal pencet yang klik simbol yang warna merah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara menggunakan Discord lewat PC. Yang pertama, tentunya kita harus mendownload dulu, lalu diinstal aplikasinya di PC kita.
Nah, pada halaman utama, kita juga bisa mengklik icon plus yang berada di deretan menu bubble di sebelah kiri untuk membuat server. Perbedaan terletak di langkah selanjutnya, di mana Discord versi PC menyediakan beberapa template server yang bisa dipakai, seperti gaming, friends, study group, dan lain sebagainya. Nantinya, beragam template ini bakal menyediakan sejumlah kanal atau channel yang sudah dibuat, sehingga pengguna tidak perlu repot-repot untuk membuatnya sendiri. Setelah dipilih, masukkan nama server yang diinginkan di kolom yang tersedia dan klik tombol create. Sama seperti di smartphone, Anda lantas bakal disodorkan dengan tampilan utama server yang telah dibuat. Di sini klik menu general yang ada di bawah voice channel. Ini klik menu general yang di bawah voice channel untuk mengaktifkan voice chat. Nah, kekurangan Discord itu apa sih? Yang pertama itu terlalu banyak fitur sehingga dapat membingungkan pengguna baru. Yang kedua, sering ngedown. Yang ketiga, selalu terlihat online meskipun aplikasi sudah dikeluarkan. Yang keempat, terkadang terdapat beberapa bug. Aplikasi Discord ini sebenarnya nggak hanya digunakan untuk para gamers, tapi juga bisa digunakan untuk media belajar. Soalnya karena fitur tadi, yang paling sering digunakan itu adalah fitur video call dan streaming. Nah, jadi misalnya kita ada grup teman antar teman gitu. Misalnya ada satu satu atau dua orang yang pintar, kita minta dia untuk menjelaskan, tolong dijelaskan ini itu segala macam. Nanti dia tinggal streaming aja atau tinggal screen sharing, dia bisa menjelaskan materi yang teman-temannya nggak paham atau nggak ngerti. Jadi sebenarnya aplikasi Discord ini aplikasi yang ringan, dan tidak terlalu makan banyak kuota seperti Zoom atau Google Meet. Jadi ini cukup eh, efisien, aplikasi yang cukup efisien menurut saya. Lagian juga Discord ini merupakan aplikasi yang gratis. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.